warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita ketemu lagi di kelas biologi ya. Selama belum ada pengganti, maka masih kami yang masuk. Hari ini kita mau masuk bab baru ya. Kemarin kan sudah belajar metode ilmiah ya sama Pak Jemi ya. Sudah ya. Oke, apa yang bisa kalian ceritakan dari metode ilmiah? Kira-kira udah ketemu nggak sih mau buat riset apa nih di kelas 10? Coba deh. Ya, silakan. Satu orang deh, satu orang. Siapa itu? Ya, silakan, silakan. Ada risetnya gitu, Bu? Iya, udah ketemu nggak setelah kalian dijelaskan nih metode ilmiah itu ternyata begini, mau menemukan obat A ternyata harus melalui serangkaian tahapan. Nah, kan di CTF juga kalian harus buat mini riset ya, harus buat riset kecil-kecilan. Nah, kira-kira udah ketemu nggak sih ide untuk ngebuat apa gitu selama di sini? Udah ada. Tuh siapa tuh? Silakan satu orang deh sebelum kita masuk bab baru. Iya, silakan Risna. Silakan Risnawati. Risetnya gitu, Bu? Iya, mau buat apa Risna? Menurut Risa, Bu, kan Baik. apa namanya? Teh dari daun ceri, Bu. Oh, teh dari daun ceri. Banyak buah ceri di sana ya? Pohon ceri banyak ya di kampungnya? Iya, Bu, banyak, Bu. Cuman kan kalau daunnya juga nggak pernah diapain sama orang. Oh iya, Daun nggak ceri. pernah. Oke, nggak pernah diapa-apain ya. Jadi akhirnya terpikirlah untuk membuat teh dari daun ceri. Nah, jadi hal-hal sederhana ya anak-anak. Jangan membebani diri kalian sendiri dengan riset-riset yang menurut kalian itu keren, tapi tidak bisa kalian lakukan, gitu ya. Oke, nah jadi hari ini tuh kita mau lihat kan riset itu butuh bahan ya. Nah, misalnya kalau kalian pengen riset yang ngebuat tanaman A menjadi produk B misalnya atau apalah. Nah, tapi kan kita butuh sampel ya, kita butuh bahan. Kalau kami nih guru-guru biasanya tuh risetnya pakai orang. Ya, bahannya orang karena kami adalah guru. Berarti sampel yang kami pakai itu biasanya siswa gitu. Jadi kami nggak pakai tanaman, nggak pakai hewan gitu. Nah, kalau kalian biasanya kan buatnya itu yang sederhana ya, pakai tanaman, pakai hewan. Nah, maka di bab 2 ini kita mau belajar itu gitu. Ya, mau belajar keanekaragaman hayati ya. Nah, atau biasanya sih bahasa kerennya biodiversity. Oke, Bu share screen dulu ya. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi keanekaragaman hayati ini nanti akan menjadi bahan untuk sampel riset kalian gitu. Ya. Nah, ya beruntung kita orang Indonesia ya tinggal di negara yang segala sesuatunya berlimpah sebenarnya. Kalian mau apa? Ya mau tanaman apa, mau hewan apa, mau mikroba apa, mau alga apa, semuanya tuh banyak gitu. Tinggal lagi kita pilih ya tujuan kita apa, yang terlimpah di kampung kita apa. Jadi jangan mengambil sampel sesuatu yang sulit kita cari. Nah, kayak Risna tadi, oh pohon cerinya berlimpah rupanya di kampungnya, tapi nggak ada yang make, terbuang gitu aja, daunnya kalau udah kering ya udah disapu terus dibakar atau dibuang. Nah, jadi cari sesuatu yang memang berlimpah, itulah riset. Nah, itu akan menjadi salah satu latar belakang nanti yang menguatkan. Kenapa pakai jengkol? Ya, kenapa nggak pakai buah yang lain? Kenapa durian? Kenapa tidak rambutan? Nah, hal-hal seperti itu. Oke, nah, kalau kalian lihat ini nih, apa sih yang terbayang kira-kira? Ada 3 gambar nih. Apa yang terbayang? Durian. Siapa itu? Ariel. Silakan Ariel. Ini gambar. Genetika, Bu. Gimana? Gimana Ariel? Genetika. Nggak kedengeran suaranya. Ya, bisa dibantu yang lain mungkin? Ya, sinyal Ariel kayaknya ada. Berkawan antara buah yang satu dengan yang lain, tapi dengan satu jenis gitu. Oh iya,
Nah, ini kan gambar durian ya, Nak ya, tapi duriannya tuh macam-macam. Nah, mungkin kalau kalian ke Papua, duriannya warnanya nggak akan kuning. Atau kalian ke Kalimantan, atau kalian ke Sulawesi, nanti duriannya akan berwarna-warni. Tapi tetap durian. Nah, beraneka ragam dong ya. Nah, itu beraneka ragam. Lihat mangga lagi ya, mangga itu ada arum manis, mangga mana lagi. Ya, mana lagi ini mangganya cukup unik menurut Ibu karena walaupun buahnya masih hijau itu sudah manis ya, jadi kan nggak perlu nunggu kuning seperti ini untuk makan mangga mana lagi. Ada yang pernah cicip mana lagi? Iya, ini namanya agak aneh ya, Nak, mangga mana lagi, karena mungkin orang ketagihan kali ya kalau makan ini. Nah, jadi si mangga ini nggak perlu nunggu dia sampai kuning. Nah, hijau saja pun itu sudah bisa dimakan dan rasanya manis. Nah, inilah beruntungnya kita jadi orang Indonesia ya, mau makan apapun ada, mau pilih jenis apa. Nah, kemudian kalian lihat ya. Nah, ini keanekaragaman hayati katanya sih mega ya, mega keanekaragaman hayati. Jadi sekian ribu, sekian jenis, sekian ratus ini semuanya ada di alam kita. Ya, untuk apa kita belajar? Ya salah satunya ya untuk riset tadi, kalian butuh sampel. Nah, untuk apa lagi kira-kira kita belajar ini coba? Selain untuk bahan riset deh, untuk nyelesain tugas. Ya, Kak Davi, silakan. Lebih unik itu Bu, lebih baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada gitu. Oh, mau buat sesuatu yang belum ada ya. Nah, semoga ini ya, maksudnya benar-benar termanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, lihat nih kupu-kupu ada 1.900 jenis. Kemudian kalian mau cari flora tumbuhan berbiji itu ada 40.000 jenis. Itulah Indonesia. Nah, jadi tidak akan kesulitan kita mencari apa yang ingin kita buat. Ya, tinggal banyak baca. Nah, kemudian banyak cari tahu, ya silahkan googling. Nah, apa yang mau dibuat sekarang, ya? Nah, jadi, nah seperti biasa ya, biar pembelajaran kita terarah. Nah, harus pakai mind map. Nah, apa yang mau kita pelajari di satu bab ini? Ya, kita belajar manfaatnya. Terus kita belajar bagaimana nanti memanfaatkan apa yang sudah ada, ya bagaimana upaya melestarikan. Nah, di ending nanti kita akan belajar klasifikasi. Ini Ibu buat poin-poinnya biar kalian lebih gampang, ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu untuk apa kita belajar ini. Jadi setiap bab cari tahu untuk apa kita belajar itu gitu. Nah, ya. Kayak belajar matematika, kalian belajar logaritma nantinya, kalian belajar sinus, kosinus, dan sebagainya. Coba cari tahu untuk apa, biar belajar itu lebih menyenangkan. Nah, sama dengan hari ini ya, yang kemarin juga. Nah, apa manfaatnya kita belajar hari ini? Apa manfaatnya kita tahu keanekaragaman hayati? Nah, kemudian ada jenis-jenisnya tadi kan. Nah, ada jenis mangga, ada jenis durian, ada jenis rambutan, dan buah-buah yang lain. Nah, rupanya dia bertingkat. Ya, keanekaragaman itu bertingkat. Mau dilihat dari tingkat mana? Nah, kondisinya saat ini kita perlu tahu, ya kita perlu aware sekali dengan kondisi bagaimana alam semesta pada saat ini, karena itu tempat kita berpijak. Jangan sampai kita nggak tahu. Nah, tiba-tiba ya kondisinya sudah tidak mungkin untuk kita tinggali dan kita disuruh pindah ke planet lain misalnya. Yang nggak ada tumbuhan, yang nggak ada oksigen, yang nggak ada air. Jadi harus aware dengan ini, ya. Nah, kemudian bagaimana persebarannya, persebaran aneka flora dan fauna yang ada di Indonesia, apa upaya kita nantinya untuk melestarikan, dan yang terakhir kalian akan disuguhkan, ya ini tipe ya, klasifikasi, ya klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi dikelompokkan oleh para ahli biologi, kelompok hewan melata nantinya, kelompok hewan yang bisa yang punya sisik dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi diklasifikasikan biar kita lebih gampang. Tanaman obat, tanaman hias, tanaman buah, nah itu dibagi-bagi biar kita nggak bingung mencarinya. Nah, untuk hari ini kita mau belajar 3 dulu.
Ya, manfaat kita tahu menjelaskannya, kemudian kita tahu ya tingkat keanekaragaman hayati, dan yang terakhir kita bisa deskripsikan bagaimana kondisi saat ini. Apakah baik-baik saja atau memang mengalami masalah, kepunahan dan seterusnya. Ya, jadi 3 dulu. Nah, maka dari yang 6 ini kita sampai 3 sini. Nah, yang 3 lagi nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi belajar itu kayak gitu, nak, biar terstruktur. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Buat apa belajar biodiversitas? Ya, minimal sekali kita sadar bahwa yang kita makan itu beras. Minimal sekali orang-orang Papua itu tahu yang mereka makan adalah gandum. Ya, nah berarti itu kebutuhan gitu. Itu kebutuhan. Ya, walaupun tidak semua ingin jadi petani, ya kita butuh jasa petani. Maka jangan dirusak gitu ya, jangan dirusak dengan kegiatan-kegiatan yang nanti bisa memunculkan kerugian di dunia pertanian misalnya. Nah, jelas ya. Nah, ini nggak perlu dihafal. Ini kan masuk akal ya. Kalau kalian disuruh ceritakan sendiri pun, untuk apa kalian belajar keanekaragaman hayati ya? Sumber pangan. Apalagi kita butuh baju, ya. Kita butuh baju, kita butuh rumah. Yang semuanya itu dibuat bahan dasarnya adalah dari keanekaragaman hayati yang ada. Nah, sakit biar cantik ya butuh obat, butuh kosmetik. Ya. Nah, itu jadi hal-hal yang kayak gini kan sebenarnya tidak perlu kita hafal secara konteks buku ya, tapi kita bisa jelaskan secara bahasa kita masing-masing. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, ini masih ringan-ringan nih. Kalau disuruh jelaskan apa aja manfaat keanekaragaman hayati, silahkan jelaskan dengan bahasa kalian. Ya, tidak perlu pakai bahasa konteks buku, enggak. Ya, jelaskan sesuai dengan apa yang kalian pahami, apa yang ada di sekitar kalian masing-masing. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang sering muncul di soal-soal. Kalau memang targetnya nanti pengen lulus ya, pengen lulus, pengen kuliah gitu. Nah, apa saja tingkatnya? Nah, yang pertama adalah tingkat gen. Ya, pernah dengar bahasa gen? Nak? Nonton sinetron pernah ya? Iya. Nah, apalah coba yang kalian tahu dari gen? Warisan apa? Warisan sifat. Terus yang lagi? Yang lain? Ciri-ciri badan gitu, Bu. Nggak kedengaran Ibu sih ya. Nah, jadi ya coba satu orang deh, siapa ya ditunjuk ya? Siapa nih? Satu orang biar nggak rebutan. Apa gen itu? Gen yang kalian tahu itu apa? Saya lah, Bu. Silakan. Gen adalah pewarisan sifat dari apa namanya? Gen adalah pewarisan sifat dari makhluk hidup yang sebelumnya gitu, Bu. Berarti dari mama ke kita itu namanya gen ya? Iya, Bu. Iya. Kalau ditanya hidungnya mirip siapa? Mirip ayah atau mirip ibu? Oh, berarti itu gen ya? Oke. Ya, gen itu adalah faktor ya. Faktor pewarisan sifat. Nah, jadi apa saja yang terkandung di gen ibu kita yang nanti akan terwariskan ke kita gitu. Nah, karakter apa yang terwariskan itu dibawa oleh gen. Jadi dialah yang membawa pesan-pesan tadi sehingga kita bisa dibilang mirip mama kita atau mirip ayah kita. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, Nak, biar gampang ya dari gambar aja. Kalau kita ngebahas keanekaragaman tingkat gen, berarti kita masih bahas dalam satu jenis. Jenisnya apa? Jenis jeruk. Ya, jenis jeruk, sama-sama jeruk. Ya, terserah ya jeruknya mau jeruk apa. Nah, itu gen. Atau mangga tadi ya, mangga mana lagi, mangga golek, mangga apel, dan mangga-mangga yang lain itu gen. Berarti masih dalam kategori mangga gitu. Nah, yang kedua, nah gini ya. Nah, ini gen. Nah, jadi walaupun secara bentuknya berbeda ya, tapi mereka masih kategori tomat.
Kita nggak bisa bilang tomat beef stick ini, pernah lihat nggak? Kalau di pasar ini ada tomat yang bentuknya agak gepeng ya, namanya beef stick. Iya, pernah ya. Biasanya tuh lebih asam daripada tomat yang bentuknya bulat seperti ini. Walaupun bentuknya aneh ya, berbeda sekali dengan tomat yang pada umumnya, tapi dia masih tomat. Kita nggak bisa kategorikan dia jambu, enggak. Itu gen. Jadi masih dalam satu jenis, sama-sama tomat, ya, sama-sama jambu, sama-sama durian, sama-sama apel. Itu gen. Nah, atau mau lihat mawar, ya mau warnanya putih, ungu dan sebagainya, ya tetap mawar. Tapi secara gen mereka beda gitu. Dari mana kita tahu gennya beda? Lihat tampilannya aja udah beda. Pasti udah beda gen. Ya, kita sama adik kita, nah itu beda gen. Gitu ya, beda gen. Walaupun sama-sama anak ayah kita. Dari mana kita tahu beda gen? Beda warna kulitnya. Ya, beda tingginya, beda bentuk rambutnya, beda tingkat kecerdasannya, beda hobinya, itu gen. Ya, walaupun sama-sama kategori manusia gitu. Paham ya? Itu gen. Nah, yang kedua namanya keanekaragaman tingkat spesies. Ya. Nah, jadi kita udah ngelihatnya dalam ruang lingkup yang lebih luas sedikit. Gitu ya, tingkat spesies. Nah, kalau ngelihat singa misalnya, nah jadi kayak jeruk. Nah, biar nggak salah konsep, nah ya, kalau dia jeruk antara jeruk nipis dengan jeruk ini, jeruk yang kita makan ya, nah, jeruk apa namanya? Ya jeruk buah lah ya, jeruk buah yang kita makan itu keanekaragamannya ya tingkat apa kira-kira nah? Dia sama tadi kan ada contohnya nih di sini juga kan ada jeruk nih. Nah, di sini muncul lagi jeruk. Menurut kalian ya antara kalau dia spesies, nah sebenarnya begini. Kalau dia spesies, nah lihat ya. Nah, ini antara singa, harimau dengan ini apa ya? Apa sih yang larinya kencang itu? Macan. Macan ya, macan tutul misalnya. Nah, ini sudah jenis, sudah iya spesies sama jenis itu sama ya, sudah perbedaan tingkat jenis. Jadi kita jelas bisa membedakan mana singa, mana harimau, mana macan gitu. Gitu. Nah, ini kalian bisa bedain ya mana jeruk nipis, ini jeruk Bali kayaknya ya. Mana jeruk Bali, mana jeruk yang bisa dimakan. Gitu. Nah, jadi ini adalah keanekaragaman tingkat spesies. Jadi secara lahiriah kita sudah bisa bedain, secara bentuk kita udah bisa bedain. Nah, tapi kalau keanekaragaman tingkat gen, nah sama-sama jeruk yang dimakan ya, sama-sama Citrus nobilis. Tapi Citrus nobilisnya itu ada yang memang modelnya kulitnya kuning, ada yang model kulitnya hijau. Gitu. Nah, sama-sama jeruk nipis, tapi jeruk nipisnya ada jeruk nipis A, jeruk nipis B, jeruk nipis C. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang agak susah dibedain itu antara gen dan spesies sebenarnya. Jadi kalau gen dia masih sama-sama jeruk nipis. Dia masih sama-sama jeruk Bali. Ya, dia masih sama-sama jeruk yang bisa dimakan gitu. Nah, sama kalau hewan nih lebih real sih bedanya kalau di hewan ya. Nah, ini kan udah beda ya. Udah beda secara tampilannya aja udah beda. Tapi kalau gen itu sama-sama mawar. Ada mawar merah, mawar putih, entah mawar apa saja, nah itu gen. Nah, mangga mana lagi, mangga golek, mangga apel dan seterusnya itu gen. Jadi masih sama-sama mangga. Masih sama-sama jeruk nipis, masih sama-sama jeruk yang bisa dimakan. Tapi antara jeruk nipis, ya jeruk yang bisa dimakan, jeruk Bali, nah itu sudah perbedaan tingkat jenis. Paham kira-kira? Paham, Bu. Paham ya? Ya, indikatornya adalah kalau kita bicara gen, berarti kita nggak bisa bilang gimana ya? Kita masih menyebutnya jeruk.
nipis, atau jeruk yang dimakan, atau apel. Ya, apelnya kan nanti ada apel Malang, ada apel yang merah Washington, ada apel yang lain-lain misalnya. Gitu. Nah, tapi antara apel dengan mangga, nah itu sudah spesies. Antara jeruk nipis dengan jeruk yang dimakan itu aja udah spesies walaupun mereka masih kategori jeruk. Kan kita bisa bedain ya. Kalau kita ke pasar, kita nyari jeruk nipis, kita nggak bisa bilang jeruk aja. Atau kita mau nyari jeruk yang dimakan, kita bilang jeruk nipis juga nggak bisa. Jadi harus jelas jeruk apa. Jeruk nipis, jeruk Bali, atau jeruk dimakan. Paham ya, Nak? Paham, Bu. Oke, good. Nah, yang terakhir, nah ini ya perbedaan tingkat jenis. Ya, jadi kita udah bisa bedain dari bentuk tuh udah beda. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini lebih gampang nah ngelihat bedanya. Jadi keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, kita udah lebih mudah untuk ngebedain karena dia lebih besar perbedaannya. Ya, antara ekosistem danau, rawa, laut, gurun, itu kan beda-beda ya. Apa yang beda? Makhluk yang ada di dalamnya. Kita langsung tahu, oh ini ekosistem gurun nih. Ini ekosistem pantai, ini ekosistem padang rumput. Ya, ini ekosistem hutan hujan tropis. Nah, kita langsung bisa bedain. Kalau untuk keanekaragaman tingkat ekosistem karena makhluk yang ada di dalamnya itu lebih beragam. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya Bu. Iya, silakan. Satu-satu ya, Nak, karena Ibu nggak bisa melihat nih. Iya, silakan. Saya. Bu, yang membuat gennya jadi berbeda-beda apa, Bu? Oke, yang ngebuat gennya jadi berbeda-beda. Mungkin sama dengan gini ya, kalau kita tarik garis lurus, awal asal muasal kita dari nenek moyang yang sama, kok pada akhirnya manusia beda-beda kali gitu ya. Nah, apa yang membuat gen itu berbeda-beda? Nah, sebenarnya asal muasalnya itu sama gitu ya. Jadi kalau pisang, mana pohon pisang pertama yang tumbuh di alam semesta ini? Nah, harusnya gen itu akan terbawa ke pohon pisang berikutnya. Hanya saja, Nak, ketika terjadi perkawinan, ya, kalau pada tumbuhan penyerbukan namanya, nah kan sudah terjadi perpaduan karakter, perpaduan gen. Kenapa sudah perpaduan? Karena sudah ketemu dua sel. Sel mana? Sel telur dan sel sperma. Nah, jadi kenapa sampai berbeda ya antara kita dengan ibu kita? Atau kalian penasaran beli pepaya nih, buahnya panjang, gede, manis, tebal. Ya, kalian kumpulkan bijinya, kalian tanam. Rupanya pas berbuah, pepayanya jadi kecil. Ya, jadi kecil dan kurang manis. Loh, kenapa berbeda? Ketika bijinya kalian tanam, tumbuh jadi pepaya baru, datang burung ngebawa serbuk sari dari pepaya sebelah, maka sudah terjadi perkawinan, sudah percampuran dua gen. Maka anaknya adalah hasil perpaduan. Paham, Nak, kira-kira maksud Ibu? Paham, Bu. Paham ya? Bu. Nah, kita lebih ke manusia aja biar lebih real gitu. Nah, kan tidak ada satupun anak yang dia benar-benar fotokopi ayahnya atau fotokopi ibunya, kan nggak ada. Pasti ada sedikit karakter yang mirip dengan salah satunya. Kenapa begitu? Ya sudah ada perpaduan dua gen gitu. Nah, begitu ya. Makanya akhirnya beraneka ragam. Nah, terjadinya perkawinan, ya. Perkawinan itu terjadi ya untuk menghasilkan keberagaman. Pusing juga, Nak, kalau sempat semuanya sama kan kita bingung ya. Kita sama adik kita sama fotokopi, sama adik kita lagi yang di bawahnya sama. Nanti bingung gitu. Ya, itulah maha besarnya ya Tuhan itu menjadikan reproduksi sebagai salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup, sehingga adanya keberagaman yang sekarang bisa kita lihat. Gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Berarti, Bu, di dunia ini, Bu, tidak ada, maksudnya sama makhluk gitu, sama gitu, Bu. Benar-benar sama gitu satu gennya gitu, Bu. Gennya itu benar-benar sama gitu, Bu. Oh, ya. Sejauh yang Ibu tahu itu nggak ada, walaupun kembar identik sekalipun. Pasti ada yang beda. Apa yang menyebabkan perbedaan? Apa yang dia makan berbeda. Nah,
ketika sekolah dia baca buku yang berbeda, ternyata minatnya beda. Ya, dia dapat perlakuan yang berbeda, itu akan memunculkan perbedaan. Apa yang beda kita makan aja bisa beda nanti yang muncul. Jadi ada contoh menarik ya. Jadi ada anak Indonesia dari salah satu keluarga ya yang kategori ekonomi menengah ke bawah, tidak mampu membayar biaya persalinan, akhirnya dibayarkan oleh salah satu warga Jerman yang sedang ada di Indonesia. Nah, tapi dengan syarat anaknya harus untuk dia. Nah, namanya orang tua ya, dia cuma pengen anaknya sehat dan sebagainya. Lahir sehat, dibawa ke Jerman. Nah, setelah di Jerman, dia tumbuh jadi remaja. Akhirnya diceritakan siapa orang tuanya yang sebenarnya. Tapi ketika dia pulang ke Indonesia, dia ketemu dengan adik-adiknya, itu udah jauh sekali berbeda. Ya, wajahnya, tingginya. Kenapa beda? Kenapa kulitnya kok lebih putih? Ya, kenapa tampilan fisiknya tinggi, beda sama adik-adiknya? Loh, beda dong makanannya. Ya mungkin di sana dia makannya seringnya keju ya. Kalau kita kan nggak biasa makan keju. Jadi beda makanan akan berbeda nanti ekspresi dari gen. Nanti kelas 3 akan belajar ekspresi gen. Ya bagaimana gen-gen baik itu yang harus kita ekspresikan dengan memasukkan faktor yang baik. Makanan yang sehat, perlakuan yang baik, ya kata-kata yang baik. Nah, itu akan mengaktifasi gen gitu. Nanti kelas 3 kalian akan belajar gen dan itu sangat menarik. Ya, ada lagi yang lain? Oke, nggak ada ya. Nah, itu jadi keberagaman itu ya pemicunya adalah gen. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Ya, tentunya beberapa spesies itu mengalami penurunan bahkan kepunahan. Nah, apa yang menyebabkan dia sampai menurun ya? Menurun itu artinya populasinya bertambah sedikit. Nah, bisa saja habitatnya dirusak. Nah, atau ada organisme baru yang masuk ke situ. Ya, tiba-tiba hutannya ditebangin oleh manusia, dibangunlah perumahan. Itu kan masuk organisme baru. Ya, akhirnya populasi gajah menurun misalnya. Nah, kemudian dieksploitasi ya, dipakai berlebihan. Sekarang coba cari deh lemari jati. Susah sekali, kalaupun ada harganya pasti akan sangat mahal. Kenapa? Ya jati itu satu mungkin memang sulit untuk ditanam, yang kedua dipakein terus. Ya berkurang dong jumlahnya sampai akhirnya langka. Nah, ada pencemaran, kemudian perubahan iklim secara global ya. Nah, menyebabkan kematian beberapa spesies. Dibangunlah industri tanpa adanya pengamanan untuk beberapa spesies yang hidup di sekitar itu. Penambangan, ya itu juga hal-hal yang menyebabkan penurunan. Ini tidak perlu dihafal ya, Nak. Tidak perlu dihafal. Nah, kemudian sampai punah. Ya, apa yang menyebabkan dia punah? Jelas ya, persebarannya sedikit. Ya, gajah itu sekali beranak ya paling mungkin 1 atau 2. Nah, jadi konsepnya adalah semakin besar hewan, biasanya anaknya semakin sedikit. Nyamuk, nah, itu sekali bertelur itu bisa sampai puluhan. Gitu. Jadi sudahlah persebarannya sedikit, kemudian dia diburu lagi, lingkungannya dicemari, banyak industri yang dibangun di situ, ya akhirnya punah. Gitu. Nah, jadi kondisi saat ini itu harusnya membuat kita manusia ya, yang katanya sebagai khalifah, ya kita mikir apa yang harus kita lakukan. Makanya nanti ada upaya pelestarian ya, baik itu ex situ maupun in situ. Apalagi menyebabkannya adaptasinya rendah. Ya ada hewan-hewan yang memang susah sekali untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ya harus di situ hidupnya, nggak boleh di tempat lain. Kalau dipindahkan ya dia mati. Diburu jelas ya. Nah, memiliki kekhususan tinggi. Kayak Rafflesia arnoldi. Nah, dia kalau kalian pindahkan belum tentu bisa hidup. Ya, belum tentu. Jadi tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan yang punya kekhususan endemik ya namanya, flora fauna Indonesia yang sifatnya endemik. Nah, itu nggak bisa dipindah-pindah, makanya dia rentan untuk punah. Nah, ini ya bersaing dengan manusia yang harusnya manusia merawat justru bersaing. Kenapa harus bersaing? Ya tentu faktor ekonomi ya, Nak. Nah, ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang ada di sekeliling tapi tidak mau untuk melestarikan.
ya. Nah, apalagi hewan atau tumbuhan yang punya nilai komersil. Badak bercula, ya, diambil culanya. Ketika diambil culanya kan dia luka. Ketika luka, ya dia sakit. Nah, tapi tidak diperdulikan, ya akhirnya punah. Apalagi badak itu kan ukurannya gede ya, sekali beranak itu nggak bisa banyak. Itu kondisi saat ini. Nah, maka kalau kita masih pengen melihat badak berculap, kita masih pengen ngelihat orang hutan, ya itu harus dilestarikan. Makanya nanti akan ada badan khusus, lembaga khusus yang bertugas untuk melestarikan itu. Oke, untuk hari ini selesai. Ada pertanyaan, Nak? Tidak. Ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Nah, Ibu rasa tidak ada konsep yang terlalu penting ya, terkecuali yang tingkat keanekaragaman tadi. Kalian harus bisa ngebedain ya, Nak, mana keanekaragaman gen, mana keanekaragaman jenis, mana keanekaragaman ekosistem. Nah, kalau masih bingung nih ya antara gen dan jenis, misalnya ada contoh seperti ini Bu, ini gen atau jenis, silahkan ditanyakan di forum yang lain. Di psikologi boleh, chat WA juga boleh. Ya, semoga kita sehat-sehat semuanya. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.